audit, audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria yang ditetapkan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Tujuan dilakukan kegiatan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan suatu entitas sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Tujuan audit sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait saldo, dan tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebelum langkah lebih jauh, terdapat beberapa hal dasar yang harus diketahui tentang audit, yaitu antara lain bukti audit, materialitas, dan pengendalian internal. Bukti audit. Bukti audit penting untuk penentuan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Bukti audit merupakan bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku atau tidak. Bukti audit ini mencakup 1. Informasi yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor atas barang berharga yang dapat diperjualbelikan. 2. Informasi yang kurang persuasif seperti beberapa tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Dan terdapat beberapa jenis bukti audit, antara lain 1. Struktur pengendalian intern. 2. Bukti fisik. 3. Catatan akuntansi. 4. Konfirmasi. 5. Dokumenter. 6. Bukti surat pernyataan tertulis. 7. Perhitungan kembali. 8. Bukti lisan. 9. Bukti analitis dan perbandingan. Yang kedua adalah materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang mengikutinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penhilangan atau salah satu itu. Materialitas dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut tingkat materialitasnya. 1. Tidak material, yaitu keputusan pemakai cenderung tidak terpengaruh. 2. Material, yaitu pengaruh cenderung dipengaruhi ketika informasi yang dipertanyakan bersifat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang spesifik. Yang ketiga adalah sangat material, yaitu sebagian besar atau seluruh keputusan pemakai yang didasarkan pada laporan keuangan kemungkinan besar akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian internal. Terdapat 3 tujuan pengendalian internal, yaitu 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Dan 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Dalam pengendalian internal, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sedangkan untuk auditor yang perlu memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada 2 konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama adalah kepastian yang layak, yaitu memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua adalah keterbatasan inheren, yaitu
Keefektifan pengendalian internal tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakannya. PricewaterhouseCoopers adalah kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini. Kantor ini dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara Pricewaterhouse dan Coopers & Lybrand. PwC adalah yang terbesar di antara The Big Four Auditors. Untuk afiliasi di Indonesia, PwC berafiliasi dengan kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana. Klien besar PwC yang lainnya diantaranya adalah American International Group, Freddie Mac, Bank of America, JP Morgan Chase, Tesco, Unilever, dan Academy of Motion Picture Art and Science. Untuk alamat di Indonesia, PwC bertempat di WTC 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Kuningan, Karet Setiabudi, Jakarta. Deloitte Touch Tohmatsu Limited, atau sering disingkat dengan Deloitte, merupakan salah satu anggota dari Big Four dan berada di posisi ketiga di antara Big Four jika dilihat berdasarkan pendapatan. Deloitte didirikan di London, Britania Raya pada tahun 1895 yang sekarang berkantor pusat di New York, USA. Deloitte di Indonesia diwakili oleh Osman bin Satrio dan Eni, juga didukung oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia dan Deloitte Tax Solution. Di Indonesia, kantor operasionalnya berkedudukan di Plaza Office Tower, lantai 32, Jalan MH Tamrin, Kavling 2830, Jakarta Pusat. Beberapa klien utama Deloitte yang telah dibantu audit laporan keuangannya diantara lain PT Barito Pacific, PT Patrosi, dan Garuda Indonesia. Ernst & Young, atau dikenal sebagai EY, adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan firma jasa profesional terbesar ketiga di dunia menurut pendapatan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu dari firma audit 4 besar. Di Indonesia sendiri, Ernst & Young berafiliasi dengan PAT Purwandono, Sarwono, dan Sanjaya yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Tower 2, Lantai 7, Kota Jakarta Selatan. Klien utama Ernst & Young antara lain Bank Rakyat Indonesia, PT Krakatau Steel & Group, Indofood, Indosat, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Indah Cahaya. KPMG adalah salah satu perusahaan jasa profesional terbesar yang termasuk dalam The Big Four Auditors, yang dimana berkantor pusat di Amsterdam, yang merupakan kantor akuntan publik hasil merger antara Piedmont International and Hoffman Gessler pada tahun 1987, yang dimana untuk berafiliasi di Indonesia bergabung dengan Siddhartha dan Wijaya Register Public Accounts yang bertempatkan di Gedung Wisma di KBI Sudirman. Untuk KPMG sendiri sudah mempekerjakan 104.000 orang dalam partnership global menyebar di 144 negara. Untuk klien utama KPMG di Indonesia antara lainnya seperti Bank Permata, BCA, dan juga Bidang Jasa.